Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Septian dengan NIM 5200911095. Di sini saya akan menjelaskan 5 kasus korupsi. Sebelum masuk ke dalam penjelasan kasus korupsi, saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi atau rasu atau mencuri, atau dalam bahasa Latin corruption dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok, mencuri, atau maling adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat ke dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin menunjukkan eskalasi yang begitu tinggi. Oleh karenanya, penyelesaian korupsi harus diselesaikan melalui beragam cara atau pendekatan. Yang dalam hal ini saya menggunakan istilah pendekatan eksternal maupun internal. Pendekatan eksternal yang dimaksud adalah adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum, budaya, dan watak masyarakat dengan menegakkan hukum yang kuat baik dari aspek peraturan maupun aparat penegak hukum akan meminimalisir terjadinya korupsi. Demikian pula terciptanya budaya dan watak masyarakat yang anti korupsi juga menjadikan seorang enggan untuk melakukan korupsi. Adapun kekuatan internal adalah kekuatan yang muncul dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat terutama dari pendidikan dari keluarga sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi. Lanjut ke kasus korupsi yang pertama, yaitu kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, di mana PT asuransi ini mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan terancam negatif 23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun untuk kembali sehat dan normal. Ternyata kasus Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat. Jika dirunut, permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Selanjutnya, pada 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif 3,29 triliun. Pada tahun 2008, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapatan untuk laporan keuangan 2006 sampai 2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini keberadaannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakin 5,7 triliun pada 2008 dan 6,3 triliun pada 2009. 2010 sampai 2012, Jiwasraya melanjutkan skema restrukturisasi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro Perasuransian Isya Rahmawata menyatakan metode restrukturisasi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah, sebab keuntungan operasi dan restrukturisasi cuma mencerminkan keuntungan semua dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Karenanya pada Mei 2012, Isya menolak permohonan perpanjangan restrukturisasi. Laporan keuangan Jiwasraya 2011 disebut tidak mencerminkan angka yang wajar. Pada tahun 2012,
Bapepam LK memberikan izin produk Jiwasraya Proteksi Plan pada 18 Desember 2012. Jiwasraya Proteksi Plan dipasarkan melalui kerjasama dengan Bank Bancassurance. Produk ini ikut menambah sakit perseroan lantaran menawarkan bunga tinggi yakni 9% hingga 13%. Pada tahun 2014, di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya menggelontorkan sponsor untuk klub sepak bola asal Inggris, Manchester City. Pada 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada 2012 positif dengan raih pendapat permai dari produk Jiwasraya Saving Plan mencapai 21 triliun. Selain itu, perseroan meraup laba 2,4 triliun, naik 37,64% dari tahun 2016. Perlu diketahui sepanjang 2013 sampai 2017 pendapatan Permai Jiwasraya meningkat karena penjualan produk Jiwasraya Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun. 2018 Direktur Pengawas Asuransi OJK Ahmad Narsullah menerbitkan surat pengesahan cadangan Permai 2016 sebesar 10,9 triliun. Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Heri Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan Jiwasraya Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama. Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Indikasi kejanggalan itu betul karena hasil audit Kantor Akuntan Publik KAP PricewaterhouseCoopers atau PwC atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar 2,4 triliun menjadi hanya 428 miliar. Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya. Oktober sampai November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium oleh publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polisi jauh tempo nasabah Jiwasraya Saving Plan sebesar 802 miliar. Pada November, pemegang saham menunjuk Heksantri Sasongko sebagai Direktur Utama menggantikan Asnawi Syam. Heksan mengungkapkan Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas atau RBC 120%. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar 23,26 triliun, sedangkan kewajiban mencapai 50,5 triliun. Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar 27,24 triliun. Sementara itu, liabilitas dari produk jasa Jiwasraya Saving Plan yang bermasalah tercatat sebesar 15,75 triliun. November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dini tidak transparan. Kementerian BUMN juga menyisir investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham gorengan.
Hal ini yang menjadikan satu dari sekian masalah gagal bayar klaim asuransi Jiwasraya. Selain kejanggalan Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta juga menaikkan status pemeriksaan dari penyelidik menjadi penyidikan pada kasus dugaan korupsi. Desember 2019, penyidikan Kejaksaan Agung terdapat kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebutkan ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung ST Buharudin bahkan mengatakan Jiwasraya banyak menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset berisiko. Imbasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Selain itu, Kejaksaan Agung meminta Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencapai 10 nama yang diduga bertanggung jawab atas Jiwasraya, yaitu dengan inisial HHBT, AS, GLA, ERN, MZ, DW, HR, HP, dan DYA. Pada Rabu, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya laba perseroan sejak 2006 disebut semua karena melakukan rekayasa akuntansi window dressing. Hal ini hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung mengambil putusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya. Oke, selanjutnya kasus yang kedua yaitu kasus korupsi BLBI Syamsul Nur Salim yang menjadi tersangka KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menetapkan Syamsul Nur Salim SJN dan ITJ Nur Salim ITN sebagai tersangka dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI. KPK sendiri telah melakukan penyidikan sejak Agustus 2018. Atas penyelidikan itu ditemukan bukti yang cukup. Keduanya melanggar pasal 2 ayat 1 tentang tindak pidana korupsi. Adapun konstruksi perkara awalnya diduga pada 21 September 1998 telah terjadi penandatanganan antara BPN dan Syamsul atas penyelesaian pengambilan pengelolaan Bank Dagang Nasional Indonesia BDN melalui Master Statement Acquisition Agreement MSAA. Disebutkan dalam MSAA jika BPN mengambil alih pengelolaan BDNI dan Syamsul sebagai pemegang saham pengendalian sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban baik secara tunai atau berupa penyerahan aset. Jumlah kewajiban Syamsul Nur Salim selaku pemegang saham pengendalian PSP BDNI adalah sebesar lebih dari 47 triliun. Kemudian kewajiban tersebut dikurangi dengan aset sejumlah 18 triliun, termasuk diantaranya pinjaman kepada petani atau pertambakan sebesar 4,8 triliun. Aset senilai 4,8 triliun ini dipresentasikan SJN seolah-olah sebagai piutang lancar dan tidak bermasalah, kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Laude Muhammad Syarif di Jakarta Senin tanggal 10 bulan 6 2019. Namun setelah dilakukan
financial financial due diligence atau FDD, dan legal due LDD, dan legal due diligence atau LDD. Disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet sehingga dipandang terjadi misrepresentasi. Atas hasil FDD dan LDD tersebut, BPN kemudian mengirimkan surat yang intinya mengatakan SIN telah melakukan misrepresentasi dan meminta SJN menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita BPN tersebut. Namun SJN menolak. Selanjutnya pada Oktober 2003, agar rencana penghapusan piutang pertambakan di Pasena bisa berjalan, maka dilakukan rapat antara BPN dan pihak SJN yang diwakilkan istrinya ITN serta pihak lain. Pada rapat tersebut, ITN menyampaikan SJN tidak melakukan misrepresentasi. Kemudian pada Februari 2004 dilakukan rapat kabinet. Dilakukan rapat kabinet terbatas yang intinya BPN melaporkan dan meminta pada Presiden RI agar terhadap sisa utang petani tambak dilakukan write off atau dihapuskan, namun tidak melaporkan kondisi misreferensi dari SJN. Ratas tersebut tidak memberikan keputusan atau tidak ada persetujuan terhadap usulan write off dari BPN. Setelah melalui beberapa proses, meskipun Ratas tidak memberikan persetujuan, namun pada 12 April 2004 Syaifuddin Ar-Rasyid Temanggung dan ITN menandatangani akta perjanjian penyelesaian akhir yang pada pokoknya berisikan pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan yang diatur pada MSAA. Pada tanggal 26 April 2004, Syaifuddin Ar-Rasyid Temanggung menandatangani surat perihal pemenuhan kewajiban pemegang saham kepada SIN. Hal ini mengakibatkan hak tagih atas utang petambah dipesan menjadi hilang atau dihapus. Selanjutnya pada 30 April 2004 BPPN menyerahkan pertanggungjawaban aset kepada Kementerian Keuangan yang berisikan hak tagih hutang petambak PT DCD dan PT WM yang kemudian oleh Dirjen Anggaran Kemenken diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PT PPA. Pada tanggal 24 Mei 2007, PT PPA melakukan penjualan hak tagih hutang petambak plasma senilai 220 miliar padahal nilai kewajiban SIN yang seharusnya diterima negara adalah 4,8 triliun. Sehingga atas kejadian ini diduga kerugian keuangan negara adalah 4,58 triliun. Lanjut ke kasus selanjutnya, yaitu kasus korupsi EKTP atau kasus Setia Novanto. Kasus proyek kartu tanda produk berbasis elektronik atau EKTP dengan tersangka Setia Novanto terbilang cukup panjang. Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi EKTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 17 Juli 2017. Namun status tersangka atas dirinya tidak berlangsung lama. Pada 29 September 2017 status tersangka itu dibatalkan Hakim Perperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CPI Iskandar. Setia Novanto memenangkan sidang perperadilan dan putusan hakim menyelesaikan status tersangka atas dirinya tidak sah.
Tidak selesai di sana, KPK melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara EKTP. Dalam proses penyidikan ini hingga akhirnya menetapkan kembali Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi EKTP pada 10 November 2017. Setia Novanto pun kembali menggugat kebebasan status tersangka atas dirinya untuk kali kedua. Pada Rabu 13 Desember 2017, sidang putusan peradilan Setia akan digelar. Sedang itu berpacu dengan sidang perdana pokok perkara Setia di pengadilan tindak pidana korupsi juga akan digelar di hari yang sama. Ketika hakim mengetok palu mulai sidang pada pokok perkara Setia Novanto, optimis sidang peradilan pun gugur. Berikut perjalanan Setia Novanto. 17 Juli 2017, KPK mengumumkan penetapan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan EKTP. Pengadaan proyek itu terjadi pada waktu 2011 sampai 2012 saat Setia menjabat ketua fraksi Partai Golkar di DPR. Ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek EKTP senilai 5,9 triliun agar disetujui anggota DPR. Selain itu, Novanto diduga telah mengondisikan pemenangan lelang dalam proyek EKTP bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Setia diduga ikut menyebabkan kerugian negara 2,3 triliun. Pada tanggal 18 Juli 2017, Setia Novanto menggelar jumpa pers menanggapi penetapan sebagai tersangka. Setia mengaku akan mengikuti proses hukum yang berjalan, namun ia menolak mundur dari ketua DPR atau ketua umum Partai Golkar. Pada tanggal 22 Juli 2017, Setia Novanto hadir dalam satu acara dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan dalam sidang terbuka disertai politikus Partai Golkar hadir di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meyakini kesempatan ini digunakan Setia Novanto untuk melobi Hatta Ali untuk menangkapnya di peradilan. Namun Hatta menegaskan kehadirannya murni sebagai penguji Golkar, mencedoi Kurnia atas tudingannya ini. Pada tanggal 4 September 2017, setelah lebih dari sebulan berstatus tersangka, Setia Novanto resmi mendaftarkan gugatan peradilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan terdaftar dalam nomor 97 PID Prad 2017 PN Jakarta Selatan. Setia meminta penetapan status sebagai tersangka oleh KPK dibatalkan. 11 September 2017, KPK memanggil Setia Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun Setia tidak hadir dengan alasan sakit. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Irdus Marham bersama tim kuasa hukum Setia mengatakan surat dari dokter ke KPK. Menurut Irdus, Novanto saat itu masih menjalani perawatan di RS Siloma Semanggi, Jakarta. Hasil pemeriksaan masih gula darah Setia Novanto naik setelah melakukan olahraga pada Ahad 10 September 2017. 12 September 2017, Setia Novanto mengirimkan surat ke KPK melalui Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Setia meminta KPK menunda proses penyidikan. 18 September
2017, KPK kembali memanggil Setia Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun lagi-lagi Setia tidak hadir karena sakit. Pada tanggal 22 September 2017, Hakim Cepi menolak ekspresi yang dijuluki KPK dalam peradilan Setia Novanto. KPK memegang keberatan Setia soal status penyidikan dan penyidikan KPK adalah keliru. Kepala Biro Hukum KPK Setadi menilai pengacara Setia sebaiknya mempermasalahkan status penyelidikan dan penyidikan melalui pengadilan tata usaha negara, bukan perpengadilan. Namun Hakim Cepi tak sependapat dengan Setiadi. Menurut dia, status penyidikan dan penyidikan KPK yang dipersoalkan pihak Setia bukan merupakan sengketa kepegawaian tata usaha negara. Pada tanggal 25 September 2017, Partai Golkar menggelar rapat pleno yang menghasilkan keputusan agar Setia Novanto nonaktif dari posisi Ketua Umum Golkar. Pada tanggal 26 September, sidang peradilan Setia Novanto kembali berlanjut. Pihak Setia mengajukan bukti tambahan berupa laporan hasil pemeriksaan LHP dan BPK terhadap KPK pada tahun 2016. Apakah itu terkait penangkapan penyidikan KPK di KPK, namun KPK keberatan dengan bukti itu karena didapatkan dari Pansus Angkatan terhadap KPK di DPR. Pada tanggal 27 September 2012, Hakim Cepi menolak permintaan KPK untuk memutar rekaman di persidangan. Padahal KPK yakin rekaman tersebut bisa menunjukkan bukti kuat mengenai keterlibatan Setia Novanto dalam proyek EKTP. Pada tanggal 29 September 2017, setelah menjalani serangkaian sidang, Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagai permohonan Setia. Penetapan Setia sebagai tersangka oleh KPK dianggap tidak sah alias batal. Hakim juga meminta KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setia. Hakim Cepi beralasan penetapan tersangka Setia Novanto tidak sah karena dilakukan di awal penyidikan, bukan di akhir penyidikan. Hakim juga mempermasalahkan alat bukti yang digunakan KPK untuk menjerat Setia Novanto, sebab alat bukti itu sudah digunakan dalam penyidikan terhadap Irma dan Sugiharto, dua pejabat Kementerian dan Dalam Negeri yang sudah divonis pengadilan. Pada tanggal 5 Oktober 2017, KPK melakukan penyidikan baru untuk mengembangkan perkara EKTP. Dalam proses penyidikan, KPK meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti relevan. Dalam proses penyidikan, Setia Novanto 2 kali tidak hadir untuk diminta keterangannya, yakni pada tanggal 13 dan 18 Oktober 2017 dengan alasan sedang ada tugas kedinasan. Pada tanggal 21 Oktober 2017, KPK menerbitkan sprindik atas nama tersangka Setia Novanto. Diperkirakan ini Setia Novanto disangka melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 21 Joins pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3 November 2017, KPK mengantarkan surat perintah melalui penyidikan ke rumah Setia Novanto di Jalan Wijaya 13 melawan Kebayoran Baru. Pada tanggal 10 November 2017, KPK kembali menetapkan Setia Novanto menjadi tersangka EKTP. Pengumuman penetapan tersebut disampaikan Wakil Ketua Saud Sidomorong di gedung KPK di kawasan Keringan, Jakarta sebagai pemenuhan hal tersangka. KPK
Pengantar surat penerbitan dimulai penyidikan SDP kepada yang bersangkutan ke dalam Setia. 15 September 2017 KPK menjemput paksa Setia Novanto karena sudah 3 kali dia tidak datang ke dalam sidang KPK, dalam panggilan KPK untuk diminta keterangannya. 6 pegawai KPK menyambangi Setia Novanto di kediamannya di Jalan Wijaya nomor 8 nomor 19 melewati Jakarta Selatan pada Rabu malam 15 November 2017. Para penyidik menggeledah rumah Setia Novanto hingga di dini hari, namun Setia tidak ada di rumah dan tidak diketahui keberadaan hingga didapat sebagai data orang daftar pencarian orang atau DPO. Pada tanggal 18 November 2017, Setia Novanto dilarikan ke rumah sakit Medika Perhatian Hijab setelah mobil yang dia tumpangi mengalami kecelakaan menabrak tiang listrik Pada tanggal 17 November 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Setia Novanto sebagai tersangka EKTP, namun karena sakit Setia dibantarkan di Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo RSCM. 20 November 2017, Setia Novanto menjalani pemeriksaan perdana selaku tersangka dan tahanan kasus dugaan korupsi EKTP di gedung KPK usai dijemput dari RSCM. 5 Desember 2017, KPK menyatakan berkas perkara tersangka kasus korupsi proyek pengadaan EKTP Setia Novanto telah P21 atau lengkap untuk diimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 6 Desember 2017, berkas EKTP dengan tersangka Setia Novanto diimpahkan Jakarta Selatan KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berkas tersebut berupa dakwaan dan berita acara pemeriksaan dalam 6 bukti, tingginya mencapai 1 meter. 7 Desember 2017, sidang perdana peradilan Setia Novanto digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 8 Desember 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan peradilan Setia Novanto terhadap KPK dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPK serta penyerahan barang Setia Novanto OTTO Hasibuan dan Fredrich Yunandi memutuskan untuk memundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka kasus dugaan KTP elektronik tersebut. Pada tanggal 11 Desember 2017, sidang berlanjut peradilan Setia Novanto dengan agenda mendengarkan keterangan saksi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 13 Desember 2017, sidang putusan peradilan Setia Novanto akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di hari yang sama, sidang perdana pokok perkara Setia Novanto juga akan digelar di Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi. Hakim Tunggal Peradilan Setia Novanto Kusno mengatakan gugatan Setia dinyatakan gugur saat hakim mulai memeriksa pokok perkara kasus. Lanjut ke kasus yang kedua, yaitu kasus korupsi bansos dana COVID-19. Pada tanggal 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.
Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Mattheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Hari Sidabuke sebagai tersangka selaku pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Mattheus dan Adi sebagai penjabat pembuat komite PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan, dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dan tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Mattheus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Mattheus dan Adi sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, Mattheus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardi AIM dan Heri Sidabuke, dan juga PT RPI yang diduga milik Mattheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mattheus kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Selvi N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar sebagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar, sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Senin tanggal 23 bulan 8 2021. Majelis Hakim melalui Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah
14.590.450 ribu atau sekitar 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari pun dicabut oleh hakim selama 4 tahun. Hal memberatkan Juliari menurut hakim, perbuatannya dan dikualifikasi tidak ksatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan, kemudian berani berbuat tidak berani bertanggung jawab, bahkan menyangkali perbuatannya. Hakim juga menilai perbuatan Juliari dilakukan dalam keadaan darurat bencana non alam, yaitu wabah COVID-19. Sementara yang meringankan, Juliari belum pernah dijatuhi pidana. Ia juga sudah cukup menderita, dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Hakim juga menilai Juliari telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah. Sebelumnya adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama persidangan kurang lebih 4 bulan, Juliari hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar. Kami sudah sempat berdiskusi sebagainya. Teman tidak perlu main itu. Nah, jadi peran Pancasila dalam tindakan korupsi, yaitu korupsi dapat terjadi karena adanya pengabaian terhadap 5 sila dalam Pancasila. Untuk mengatasinya, maka diperlukan kesadaran masif dan kolektif untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan negara. Unsur strategi ini dapat memainkan peranannya baik dalam fungsi pencegahan maupun penindakan tindakan pada korupsi. Dalam mengatasi korupsi diperlukan aspirasi dan sanksi yang tegas sehingga keinginan memberantas korupsi di Indonesia dapat tercapai. Pancasila dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan bangunan sistem hukum untuk memberantas korupsi dengan tetap melihat nilai-nilai hak asasi manusia yang melekat pada seluruh warga negara Indonesia. Jadi korupsi merupakan salah satu penyakit yang sudah sangat susah untuk dihilangkan di negara Indonesia ini, karena adanya korupsi ini memberikan dampak kepada sebagian aspek, seperti korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan semakin lemahnya karakter bangsa Indonesia. Maka dari itu, untuk menghadapi korupsi ini, masyarakat Indonesia harus semakin memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kepribadian dan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang memiliki dan memahami agama yang mereka anut pasti akan sangat menolak terhadap perbuatan korupsi tersebut, karena dapat sangat merusak nilai keadaban dan keadilan. Karena sejatinya kita sebagai makhluk Tuhan yang diharuskan untuk memiliki nilai kemanusiaan agar tidak mudah untuk mengambil yang bukan haknya. Dan korupsi ini juga dapat menjadikan kurangnya kepercayaan kepada para pemimpin. Dengan adanya korupsi ini, dari sisi keadilan sosial di negaranya juga memang sangat tidak diperbolehkan, karena akan terciptanya kesenjangan sosial seperti kelas atas dan kelas bawah yang menjauhkan cita-cita dari negara Indonesia sendiri, yaitu negara yang adil dan makmur. Pengimplementasian sila-sila Pancasila dari 1 sampai 5 ini terdapat pada berbagai aspek, seperti ruang lingkup yang terdekat saja, yaitu keluarga dan masyarakat, dan ruang lingkup yang besar, yaitu negara maupun pemerintah,
dan institusi pendidikan. Semua aspek tersebut akan berupaya sekuat dan sebisa mereka untuk memberantas tindakan korupsi ini. Dan perlu diadakan apresiasi terhadap personal maupun lembaga yang sudah dapat memberantas tindak korupsi sehingga dapat menjadikan teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai korupsi, tindakan korupsi, dan cara mengimplementasikan serta solusi yang saya berikan terhadap tindakan korupsi ini. Cukup sekian mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.